Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita bahas soal kebijakan yuk. Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode kedua, yang salah satunya yaitu penyederhanaan birokrasi dengan mengalihkan dua level jabatan struktural ke jabatan fungsional yang lebih menghargai keahlian dan kompetensi, direspon oleh LAN dengan menerbitkan berbagai kebijakan, peraturan terkait pembinaan jabatan fungsional bidang pengembangan kompetensi ASN. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, tugas instansi pembina jabatan fungsional setelah kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pan-RB adalah dengan menetapkan peraturan turunan yang mengatur terkait implementasi pelaksanaannya. Salah satu tugas LAN sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah membina jabatan berdasarkan pada mandat tersebut. Pada tahun 2021 telah lahir jabatan fungsional baru yang dibina oleh LAN, yang diatur dalam Permen Pan-RB Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara atau JFAPK-ASN. JFAPK-ASN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis di bidang pengembangan kompetensi ASN. Unsur kegiatan dari JFAPK-ASN adalah 1. Pemetaan kompetensi, 2. Pelaksanaan pengembangan kompetensi, 3. Pemantauan dan evaluasi pengembangan kompetensi. Kebijakan selanjutnya yang ditetapkan pada tahun ini adalah Permen Pan-RB Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widya Iswara. Peraturan ini merupakan revisi dari kebijakan sebelumnya, yaitu Permen Pan-RB Nomor 22 Tahun 2014. Beberapa kebijakan baru diatur dalam Permen Pan-RB Nomor 42 Tahun 2021, diantaranya tugas pokok Widya Iswara, uraian butir kegiatan, penilaian kinerja JF Widya Iswara, dan persyaratan pengangkatan dalam jabatan. Selain itu, unsur kegiatan terbaru dari JF Widya Iswara meliputi 1. Pelatihan, 2. Pengembangan pelatihan, dan 3. Penjaminan mutu pelatihan. Simultan dengan proses revisi penyusunan kebijakan JF Widya Iswara, LAN berkolaborasi dengan Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia atau APWI sebagai organisasi profesi jabatan fungsional Widya Iswara untuk menyusun revisi peraturan tentang tunjangan jabatan fungsional Widya Iswara. Hasilnya, pada tanggal 25 November 2021, ditetapkanlah Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2021 tentang tunjangan jabatan fungsional Widya Iswara. Terbitnya Perpres ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2007 yang telah berlaku selama 14 tahun. Diharapkan dengan terbitnya Perpres ini bisa meningkatkan semangat dan profesionalitas Widya Iswara sebagai ujung tombak pengembangan kompetensi ASN. Kebijakan selanjutnya yang terbit pada tahun 2021 adalah Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2021 tentang uji kompetensi JF Widya Iswara. Untuk menilai kesesuaian kompetensi dengan standar kompetensi jabatan terhadap PNS yang akan diangkat dalam JF Widya Iswara melalui perpindahan jabatan lain atau terhadap pejabat fungsional Widya Iswara yang akan promosi melalui kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, perlu dilakukan uji kompetensi jabatan fungsional Widya Iswara. PP Nomor 17 Tahun 2020 sebagaimana diatur lebih rinci pada Permen Pan-RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional PNS telah menggeser fungsi pelatihan jabatan fungsional dari sebelumnya sebagai prasyarat jabatan menjadi pemenuhan kompetensi jabatan. Merespon hal tersebut, LAN menerbitkan Peraturan LAN Nomor 7 Tahun 2021 tentang pelatihan fungsional Widya Iswara. Pelatihan fungsional Widya Iswara yang terdiri dari pelatihan fungsional penguatan dan pelatihan fungsional pengembangan adalah bentuk pelatihan kewidyaiswaraan berjenjang yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan, standar kompetensi jabatan, dan pengembangan karir JFWI. Dalam PP Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 203 Ayat 4A mengatur bahwa pengembangan kompetensi PNS dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi atau dikenal dengan sebutan Corporate University atau Korpu. Sejalan dengan kebijakan tersebut, peran Widya Iswara juga perlu diperluas terutama pada ranah pengembangan kompetensi non-klasikal. Untuk itu, ditetapkanlah Peraturan LAN Nomor 8
tahun 2021 tentang peran JF Widya Iswara pada pembelajaran di tempat kerja. Pembelajaran di tempat kerja atau workplace learning adalah pelatihan yang mengintegrasikan materi yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi yang dibutuhkan yang dilaksanakan di tempat kerja dan dilakukan tanpa meninggalkan pekerjaan pegawai yang bersangkutan. Widya Iswara berperan sebagai coach, pendamping, dan penyelia pada workplace learning. Sebagai tindak lanjut Peraturan LAN Nomor 14 Tahun 2020 tentang organisasi profesi jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan LAN, sebagai instansi pembina jabatan fungsional, LAN mengeluarkan keputusan Kepala LAN Nomor 255-HKM-02.2/2021 tentang organisasi profesi JF Widya Iswara. Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia atau APWI ditetapkan sebagai satu-satunya organisasi profesi yang sah bagi seluruh pejabat fungsional Widya Iswara. Kebijakan selanjutnya adalah Surat Edaran Kepala LAN Nomor 16-K1-HKM.02.3/2021 tentang penetapan jam pelajaran yang diakui sebagai jam tatap muka dalam rangka pemenuhan jam minimal bagi pejabat fungsional Widya Iswara. Dengan telah diterapkannya metode pembelajaran dalam pelatihan secara full learning dan blended learning, perlu disusun kebijakan mengenai penetapan jumlah jam pelajaran atau JP yang diakui sebagai jam tatap muka dalam rangka pemenuhan jam minimal bagi Widya Iswara. Surat edaran ini disusun sebagai acuan bagi lembaga penyelenggara pelatihan untuk menetapkan jumlah JP yang diakui sebagai jam tatap muka dalam rangka pemenuhan jam minimal bagi Widya Iswara. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan LAN Nomor 4 Tahun 2020 tentang orasi ilmiah jabatan fungsional Widya Iswara, ditetapkanlah Surat Edaran Kepala LAN Nomor 19-K1-HKM.02.3/2021 tentang pelaksanaan kewajiban orasi ilmiah bagi Widya Iswara Ahli Madya atau Widya Iswara Ahli Utama. Surat edaran tersebut memuat ketentuan bagi Widya Iswara Ahli Madya yang akan naik jenjang menjadi Ahli Utama atau Widya Iswara Ahli Utama yang akan diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain, baik CPT atau JF selain Widya Iswara, wajib mengikuti seluruh tahapan orasi ilmiah beserta batas waktu pelaksanaannya. Kebijakan selanjutnya sebagai transisi peralihan pemberlakuan kebijakan pembinaan Widya Iswara terbaru, LAN mengeluarkan Surat Edaran Kepala LAN Nomor 21-K-HKM.02.3/2021 tentang penilaian angka kredit Widya Iswara dalam masa transisi pasca pemberlakuan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 42 Tahun 2021 tentang jabatan fungsional Widya Iswara. Surat edaran ini disusun untuk memberikan panduan mengenai penilaian angka kredit JFWI dalam masa transisi pasca pemberlakuan Permen Pan-RB 42 Tahun 2021 sampai dengan diberlakukannya peraturan yang mengatur angka kredit JF Widya Iswara. Demikian sekilas produk kebijakan tentang JF bidang pengembangan kompetensi pegawai ASN yang diterbitkan oleh LAN pada tahun 2021. Semoga dengan berbagai kebijakan tersebut, pembinaan jabatan fungsional bidang pengembangan kompetensi semakin profesional dan lebih baik. Sampai jumpa. LAN untuk negeri.